Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, salah satu ayat Al-Quran menyebutkan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apapun yang diturunkan di dalam Al-Quran itu mengandung dua hal. Yang pertama, bermuatan syifa, penawar. Yang kedua, bermuatan rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi apabila kita mempunyai satu perasaan galau, bingung, dan lain sebagainya, maka sebenarnya solusi yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran. Kalimat wa nunazzilu minal Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya tidak membeda-bedakan ayat Al-Quran, dalam artian tidak pernah mendiskriminasikan ayat Al-Quran. Ayat berapapun dan terdapat pada surat apapun itu nilainya sama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam kajian-kajian keilmuan sering disebutkan bahwa apapun yang kita baca di dalam Al-Quran, surat apapun dan pada ayat keberapapun, satu huruf itu bernilai. Satu huruf itu nilainya sampai 100 apabila dibacanya pada waktu kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, apabila ada satu sholat diberjamaahkan, mestinya kita menghaturkan terima kasih kepada imam yang bacaannya adalah ayat-ayat yang panjang. Lebih panjang ayat yang dibaca, itu berarti nilai pahalanya itu pasti lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Al-Quran itu apabila kita baca di luar melaksanakan ibadah sholat, tetapi saat kita sedang masih memiliki wudhu, maka nilainya satu huruf itu sendiri itu sampai 25. Kalau pada waktu melaksanakan ibadah sholat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah, baru mengucapkan Alhamdulillah saja itu kan 5 huruf. Nilainya itu 5 kali 100 sudah 500. Tapi apabila kita baca surat Al-Fatihah baru saja membaca Alhamdulillah di luar melaksanakan ibadah sholat, padahal kita masih memiliki wudhu, maka nilainya 5 kali 25. Tetapi kan kadang-kadang kita pun batal wudhu. Meskipun kita tidak berwudhu, tetapi apabila kita membaca ayat Al-Quran itu masih ada nilainya. Satu huruf itu nilainya sampai 10. Jadi tidak ada bacaan di muka bumi ini yang nilai keagungannya melebihi daripada Al-Quran. Jadi wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Apapun yang kita baca sebenarnya itu merupakan penawar. Meskipun di beberapa sisi kita juga tahu bahwa ada ayat-ayat tertentu, ada surat-surat tertentu yang merupakan khususiat. Artinya dikhususkan, diturunkan kepada Rasul untuk dijadikan semacam pedoman untuk melakukan sesuatu. Contoh, apabila kita melaksanakan sholat subuh pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, itu beberapa keterangan menyebutkan ayat yang ataupun surat yang dibaca setelah Al-Fatihah ada surat Alif Lam Mim Tanzil. Itu jumlahnya 30 ayat. Pada ayat yang ke-15 itu ternyata ada ayat tentang sajadah. Meskipun sedang melaksanakan ibadah sholat, tapi pada waktu kita membaca ayat itu, ayat yang ke-15, itu kita pun harus bersujud. Sujud itu dikatakan sebagai sujud tilawah. Setelah sujud kita bangkit lagi, melanjutkan ayat yang ke-16. Kata japa junubuhum anil madoji an yad'una rabbahum dan seterusnya. Sementara pada pada rakaat yang kedua, setelah kita selesai melaksanakan rakaat yang pertama, bangkit lagi dan selesai melaksanakan dan selesai membaca surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca surat
Al-Insan atau Ad-Dahr juga 30 ayat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, ini termasuk ke dalam kategori khususiyat. Jadi dikhususkan, ditujukan kepada Rasul. Jadi yang dibaca adalah hal itu. Tapi pada dasarnya apapun yang kita baca adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, nilainya yang sangat tinggi. Itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Yang kedua fungsinya adalah warahmatun, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ajaran kebencian, caci maki dan sebagainya, enggak ada. Semuanya merujuk kepada rahmah, menuju kasih sayang. Makanya masyarakat jahiliyah pada waktu itu bisa dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masyarakat yang penuh dengan zulumat, bergelimang dosa di mana-mana, menuju satu tatanan hidup yang penuh marhamah, itu dengan merubah sumber bacaan, karena Al-Quran merupakan sumber daripada rahmat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.